Masih kurang apa? Udah cukup Sudah ini. Bu, seru sekali kesannya. Oh, waduh. Oke ya, di sini ada soal ya Nana, tapi soalnya ibu kirim di grup. Nanti kita bahas bersama. Oke, di sini ibu kirim di grup ya soalnya. Iya ibu. Apakah udah terkirim? Nanti kasih waktu berapa? 10 menit. 10 menit. Oke, soalnya ada 7 nanti presentasikan satu-satu ya. Oke, kasih. Oke, waktunya 10 menit.
tinggal 2 menit lagi. Apakah ada yang kesulitan, anak? Ada kesulitan. Lumayan sulit. Oke, waktunya udah habis nih. Silakan yang mau membacakan hasil tugasnya. Saya belum satu. Ya, poin yang 1. Yang nomor 2 siapa? Saya. Ya, yang nomor 3. Saya. Nomor 4. Oke. Nomor 5. Tadi di depan. Baca aja. Nomor 5 siapa? Tasya. Iya. Nomor 6. Joshua. Yuda tadi nomor 4 ya? Ya. Nomor 6. Joshua. Nomor 7. Cika. Cika. Oke, Koni silakan nomor 1. Ya dulu. Soalnya jelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan korespondensi. Bahasa Indonesia. Termasuk tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Jawaban saya, korespondensi bahasa Indonesia adalah kegiatan komunikasi tulis yang dilakukan dalam bahasa Indonesia baik secara internal maupun eksternal dalam suatu organisasi atau individu. Tugasnya adalah menyampaikan informasi, gagasan atau pesan secara efektif dan efisien. Fungsi korespondensi sangat beragam, antara lain sebagai alat komunikasi, bukti tertulis, sarana promosi, dan representasi citra diri atau organisasi. Prinsip-prinsip yang mendasari korespondensi bahasa Indonesia berikut ini dijelaskan: ketepatan, kesantunan, kelengkapan, dan kehematan. Kejelasan berarti pesan harus mudah dipahami oleh penerima. Kecepatan berarti informasi yang disampaikan harus akurat dan tidak ambigu. Kesatuan berarti bahasa yang digunakan harus sopan dan menghormati penerima. Kelengkapan berarti informasi yang disampaikan harus mencakup semua hal yang relevan. Dan kehematan berarti pengguna bahasa yang ringkas dan tidak bertele-tele. Oke. Tuh jawabannya. Nomor 2. Nomor 2 soalnya itu uraikan secara detail perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi dalam korespondensi bahasa Indonesia, termasuk ciri-ciri, struktur, dan cara penggunaan. Surat dinas dan surat pribadi merupakan dua jenis surat yang berbeda dalam korespondensi bahasa Indonesia. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi kepada pihak lain, baik internal maupun eksternal. Ciri-ciri surat dinas antara lain menggunakan bahasa baku, format yang terstandarisasi, dan mencantumkan kop surat, nomor surat, dan stempel instansi.
Struktur surat dinas umumnya terdiri dari kepala surat, tanggal surat, nama surat, lampiran, hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim, serta tembusan. Contoh penggunaan surat dinas adalah surat rapat. Contoh penggunaan surat dinas adalah surat undangan rapat, surat pemberitahuan, dan surat keputusan. Sementara itu, surat pribadi adalah surat yang dituliskan oleh individu kepada individu lain dalam konteks non formal. Ciri-ciri surat pribadi antara lain menggunakan bahasa yang lebih bebas dan santai, format yang tidak terikat dan tidak mencantumkan kop surat atau stempel. Struktur surat pribadi umumnya lebih fleksibel, namun biasanya terdiri dari tanggal surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim. Contoh penggunaan surat pribadi adalah surat ucapan selamat, surat permohonan maaf, dan surat undangan ulang tahun. Oke, betul. Nomor 3. Baik, saya Ibu. Untuk soal nomor 3. Jelaskan secara rinci jenis-jenis surat niaga dalam korespondensi bahasa Indonesia, termasuk fungsi, format, dan contoh penggunaannya dalam dunia bisnis. Untuk jawaban saya, surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Jenis-jenis surat niaga sangat beragam. Antara lain ada 6. Yang pertama, surat penawaran, surat yang berisi informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada pihak lain. Fungsinya adalah untuk menarik minat calon pembeli. Formatnya umumnya mencantumkan deskripsi barang atau jasa, harga, dan syarat pembayaran. Contoh penggunaannya adalah surat penawaran produk baru. Yang kedua ada surat permintaan penawaran. Surat yang diajukan oleh calon pembeli kepada penjual untuk meminta informasi tentang barang atau jasa yang diinginkan. Fungsinya adalah mendapatkan informasi yang lebih detail sebelum melakukan pembelian. Formatnya umumnya mencantumkan spesifikasi barang atau jasa yang diinginkan. Contoh penggunaannya adalah surat permintaan penawaran harga. Yang ketiga ada surat pesanan. Surat yang diajukan oleh pembeli kepada penjual untuk memesan barang atau jasa. Fungsinya untuk melakukan transaksi pembelian. Formatnya mencantumkan jumlah jenis dan spesifikasi barang atau jasa yang dipesan. Contoh penggunaannya surat pesanan barang. Yang keempat ada surat konfirmasi pesanan. Surat yang dilakukan oleh penjual untuk membenarkan pesanan yang telah diterima dari pembeli. Fungsinya untuk memberikan kepastian kepada pembeli. Untuk formatnya mencantumkan detail pesanan dan jadwal pengiriman. Contoh penggunaannya surat konfirmasi pesanan. Yang kelima ada surat pengiriman barang. Surat yang menyertai pengiriman barang kepada pembeli. Fungsinya adalah untuk memberitahukan pembeli tentang pengiriman barang. Untuk formatnya mencantumkan detail barang yang dikirim dan nomor resi pengirim. Contoh penggunanya surat pengiriman barang. Surat terakhir ada surat tagihan. Surat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli untuk menagih pembayaran yang belum dilunasi. Untuk fungsinya untuk mengingatkan pembeli tentang kewajiban pembayaran. Formatnya mencantumkan jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo. Contoh penggunaannya surat tagihan pembayaran. Oke, betul. Selanjutnya nomor 4. Tasya. Tadi soal itu uraikan secara
baik. Nah, jawaban dari saya itu teknik penulisan surat yang efektif dalam korespondensi itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu penggunaan bahasa. Gunakan bahasa Indonesia yang baku dan sopan dan santun. Hindari penggunaan bahasa gaul, bahasa daerah, dan bahasa asing yang tidak perlu. Nah, yang kedua, struktur kalimat. Gunakan kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, format penulisan. Gunakan format penulisan yang baik dan standarisasi, terutama untuk surat dinas dan surat niaga. Sudah, Bu? Sudah. Tinggal satu nomor. Siapa ini? Tinggal satu nomor. Joshua. Serah. Itu loh Joshua. 5. Jelaskan secara detail etika korespondensi bahasa Indonesia, termasuk tata krama, sopan santun, dan prinsip-prinsip komunikasi yang baik dalam penulisan surat. Jawabannya, etika korespondensi bahasa Indonesia mencakup tata krama, sopan santun, dan prinsip komunikasi yang baik dalam penulisan surat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Tata krama. Menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang sesuai dengan konteks dan hubungan dengan penerima. Menggunakan bahasa yang formal dan menghargai penerima. Kedua, sopan santun. Hindari penggunaan bahasa yang kasar, merendahkan, atau menyinggung perasaan penerima. Gunakan bahasa yang ramah dan bersahabat. Ketiga, prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Sampaikan pesan secara jelas, tepat, dan lengkap. Dengarkan dan pahami sudut pandang penerima. Berikan respon yang cepat dan tepat. Jaga kerahasiaan informasi. Jauh. Oke, terima kasih anak-anak. Jawabannya juga udah benar semua. Nanti dipelajari lagi ya. Tadi kan udah ada kuis, sudah ada soal. Sebelum kita mengakhiri itu ada SBG sebentar. Nanti anak-anak bisa debat. Nah, saya ada speaking biar nggak ngantuk dan sekarang kan bulan puasa. Nah, speakingnya ini tentang di bulan puasa. Oke, siapa ini yang tahu? Oke, kita buktikan. Ini aja gambar dong ya, Nana. Jangan dibayangkan. Oke, betul. Esther. Ya. Kolak. Kolak. Yang lain ada? Kolak. Kolak apa kolak? Kok bisa? Hah? Kok bisa? Kok bisa? Anjir, gue bisa. Kok bisa gitu? Kecil kan? Anjir. Kolak apa kolak apa? Bisa. Kolak. Kok bisa? Oke, itu jawabannya kolak, bukan kok bisa. Ini kembali ibu, bukan kolak. Iya. Kolak. 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 Apa yang benar seharusnya? Kolak. Karena aku jawab. Koyak-koyak. Lah emang bahasa Next, Bu. Oke, next. kolak. Biasanya kita dapat Nasi kotak. nasi kotak. Nanti bagus. Itu baiknya ada 7 huruf. Apa deh kayak ini matahari pelan pada gue. Hah? Matahari. Pandus. Nadus. Nasi goreng. Nasi goreng kemana ya orangnya? Apa sih nasi basi? Ini tiga huruf doang. Nasi box. Nasi box. Respol. Nasi Respol. Lulus kan respol. Respon.
Oke, nasi box. Soalnya kalau respo itu gambarnya kardus dan bol itu kan mangkok. Oh iya. Oke, selanjutnya ya agak sulit. Ubur-ubur dikasih tulang deh. Bubur sumsum. Bubur sumsum. Ayo. Ada yang tahu nggak bubur sumsum ya apa? Udah pernah nyoba? Enggak. Belum. Oke, betul. Ini bubur sumsum. Habis ini kayaknya terakhir deh. Ini yang disukai mungkin hampir 90%. Es lelah. Es lelah. Es mager. Es mager. Es doger. Es goyang lincah. Es buah. Es buah. Masa Buah itu apa itu gambarnya buah? Emang harus kah gambar buah? Iya, kan itu ada kode. es orang. Es orang. Biasanya sekarang Es teh. Oke, mungkin es briefingnya sampai di sini. Dan kalian jangan buka dulu ya, soalnya belum waktunya buka. Ini hanya spill. Oke, kita lanjut ke laptop. Nah, tadi ada kuis, juga udah ada tuh soal-soal dan ada espriknya juga. Sekarang kesimpulan dari materi hari ini bisa dibacakan Fani. Iya, Bu. Kesimpulannya adalah korespondensi adalah bentuk komunikasi tertulis yang penting dalam dunia bisnis dan organisasi, berfungsi untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan permintaan baik kepada pihak internal maupun eksternal. Terdiri dari korespondensi internal dan eksternal, surat ini juga berfungsi sebagai dokumentasi resmi dan bukti transaksi. Dalam praktiknya, korespondensi harus memenuhi unsur-unsur penting seperti identitas pemilik dan penerima serta isi yang jelas, sambil tetap memperhatikan etika komunikasi untuk menjaga profesionalisme. Dengan demikian, korespondensi mendukung kelancaran operasional organisasi dan membantu membangun citra positif serta kepercayaan di mata mitra bisnis. Oke, terima kasih Fani. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin itu tadi materi hari ini mengenai korespondensi. Nah, korespondensi itu tidak jauh beda dari surat menyurat. Nah, surat menyurat itu ada dua jenis, seperti surat resmi dan tidak resmi. Yang tadi juga Ibu sudah jelaskan. Dan apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Apa ada materi yang kurang dipahami? Sudah paham Ibu. Sudah paham sekali ya? Insya Allah. Iya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, minta tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Yuda. Oh ya. Siapa ini? Saya. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah bosan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian materi pada hari ini. Apabila ada salah kata maupun ucapan Ibu yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Sekian materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.